warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat hingga hari ini. Semoga sholawat tetap tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Pada mukadimah tadi Bapak sudah membacakan surat apa? Ada yang tahu? Ya, surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya. Tentu hal ini sangat berkaitan di bulan Ramadan, di mana kita harus menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh penghayatan bahwa ini merupakan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini banyak bonusnya. Pahala dilipat gandakan. Kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan bernilai ketika bulan Ramadan ini telah berakhir. Semoga kita bisa menjalankan saum setiap hari ini dengan penuh rasa ikhlas. Rasa ikhlas ditunjukkan bisa dengan kita menyadari diri sendiri, apakah kita menjalankannya dengan penuh keluh kesah atau kita bahagia ketika saum. Yang biasanya kita semangat sebelum Ramadan, apakah Ramadan ini kita lemas, tidak bertenaga, kemudian kita malas ngapa-ngapain? Boleh jadi itu tidak ikhlas. Ikhlas harusnya tetap menunjukkan semangat. Meskipun kita makan saat subuh, saat siang hari, memang perut terasa lapar, tetapi kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa hal ini merupakan ladang pahala yang baik. Tentu dikatakan bahwa puasa di bulan Ramadan atau saum di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi seorang muslim, kecuali kalau Anda sakit, kecuali kalau Anda berpergian jauh, tapi tidak mungkin ya berpergian jauh karena hal ini sedang terjadi PSBB. Artinya Anda harus berdiam diri di rumah atau social distancing. Kemudian Bapak akan kasih tips bagaimana menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan, atau kegiatan apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan selama menjalankan ibadah puasa. Pertama, tentu niatkan karena Allah. Semua yang diniatkan karena Allah itu akan berdampak baik kepada amal-amal kita. Misalnya nih, yang sering menjadi kendala atau yang sering kita temui adalah tidur setelah sholat subuh. Nah, ayo, siapa yang masih suka tidur setelah sholat subuh? Dihindari ya. Nah, bagaimana agar tidak tidur setelah sholat subuh? Kita bisa murojaah, baca Quran, ziyadah, menambah hafalan, ataupun berzikir. Nah, kemudian nanti bisa disambut
bisa disambung dengan zikir pagi. Nah, nanti sorenya bisa zikir petang atau al-masyurah yang sering kita perdengarkan. Kemudian kedua, kita melakukan aktivitas misalnya berolahraga. Nah, Nabi menganjurkan bahwa seorang muslim itu harus kuat. Kuatnya seperti apa? Kuat imannya, kuat fisiknya. Nah, kuat iman bisa diraih dengan beribadah, dengan berdoa, menjalankan sholat taraweh misalnya, atau berpuasa. Nah, sekarang kekuatan fisik harus dilatih. Misalnya Anda berjalan di tempat, berlari di tempat, push up dan sit up, ataupun workout yang sudah bisa Anda temukan di YouTube atau di mana yang Bapak sudah ajarkan waktu itu, Anda bisa praktekkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa membantu orang tua. Siapa yang suka menyiapkan menu buka puasa dan menu sahur? Ya, bagus. Ananda berarti sudah bisa berbakti kepada orang tua. Tidak semua menu makan buka puasa, menu makan sahur itu disiapkan oleh orang tua, tetapi kita pun harus turut membantu. Kemudian yang terakhir, Ananda harus senantiasa menjalin dengan ikhlas. Ikhlas ketika lapar, Ananda harus tahan, karena hal itu adalah untuk melatih. Muslim itu tidak ada yang terlatih, tapi Muslim harus terus berlatih. Mengapa puasa disebut latihan? Puasa itu merupakan latihan melawan hawa nafsu. Nah, misalnya ketika buka puasa, kita harus menakar diri ya, kita harus menyeleksi makanan-makanannya. Apakah kita akan balas dendam dengan rasa lapar pada siang hari ketika Allahu Akbar, kemudian kita langsung minum, makan sepuasnya hingga perut kita terasa kekenyangan. Tapi ingat ya, sebelum makan harus membaca doa terlebih dahulu, tentu yang sudah diajarkan ya waktu itu. Terima kasih, cukup sekian dari Bapak. Semoga kultum hari ini akan bermanfaat untuk Anda. Selamat mengamalkan, selamat berlatih.